Coba deh bayangin satu tempat paling indah yang pernah kalian datangi. Nah, terus gimana kalau tempat itu tiba-tiba didatangi jutaan orang setiap tahun, dan keindahannya perlahan-lahan mulai terancam? Inilah paradoks yang lagi dihadapi situs-situs warisan dunia di Meksiko. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas tantangan tersembunyi di balik surga yang satu ini. Jadi gini, di satu sisi kita punya keajaiban dunia kuno yang wow, keren banget. Tapi di sisi lain, jutaan pengunjung yang datang buat mengagumi keindahan itu, ironisnya justru jadi ancaman terbesarnya. Nah, ini dia nih dilema utama yang bakal kita bedah sama-sama. Oke, untuk ngerti ceritanya secara utuh, kita harus kenalan dulu sama panggungnya, Meksiko. Ini bukan cuma sekedar negara loh, anggap aja ini sebuah kanvas raksasa, tempat alam dan sejarah berpadu dengan luar biasa. Meksiko itu kayak satu dunia dalam satu negara, serius deh. Coba bayangin ya, negaranya diapit sama dua samudra. Punya pegunungan yang tinggi-tinggi, dataran tinggi yang luas, dan iklimnya bisa berubah drastis dari hutan tropis sampai gurun yang kering kerontang. Nah, keragaman alam inilah yang jadi rahim lahirnya situs-situs menakjubkan yang akan kita bahas. Sekarang, yuk kita langsung aja terbang ke Semenanjung Yucatan. Di sana ada dua mahakarya legendaris dari peradaban Maya, Chichén Itzá dan Tulum. Dua-duanya ini sama-sama warisan suku Maya, tapi karakternya beda banget. Chichén Itzá itu bukti kejeniusan arsitektur yang tersembunyi di tengah lebatnya hutan. Terus, ada Tulum, di mana reruntuhan kuno berpadu sempurna dengan birunya Laut Karibia yang spektakuler. Nah, kutipan ini pas banget buat nggambarin Tulum. Jadi ini tuh bukan cuma soal tumpukan batu-batu kuno ya, tapi ini soal perpaduan magis antara sejarah dan alam. Ada pantai pasir putihnya, tebing-tebing yang dramatis, plus cenote. Itu loh sumur alami yang dianggap suci sama suku Maya. Kombinasi inilah yang bikin Tulum nggak terlupakan. Tapi, di balik semua keindahan ini, ada sisi gelapnya. Popularitasnya yang luar biasa ini justru melahirkan sebuah paradoks. Ancamannya, anehnya, datang dari para pengagumnya sendiri. Pertanyaan ini langsung menusuk ke inti masalahnya. Kalau sebuah tempat jadi super terkenal, jadi viral, kira-kira apa yang dikorbankan? Apa harga yang harus dibayar oleh alam dan warisan kuno itu sendiri? Oke, coba kita rinci satu-satu ya masalahnya. Di Chichén Itzá, overtourism atau kebanyakan pengunjung itu bikin bangunannya jadi rusak dan suasananya padat banget. Nah, kalau di Tulum, masalahnya lebih berlapis lagi. Pembangunan yang nggak terkendali mengancam tebing, polusi mencemari cenote, dan pantainya makin terkikis. Dan dua-duanya sama-sama berjuang lawan tumpukan sampah dan bangunan yang dimakan usia. Tapi tenang, ini bukan cerita yang sedih-sedih aja kok. Di tengah semua ancaman ini, ada perlawanan. Ada upaya-upaya serius yang lagi dilakukan buat melindungi warisan yang tak ternilai harganya ini. Jadi, strateginya itu punya 4 pilar utama. Pertama, akses pengunjung dibatasi, terutama di area-area yang rentan rusak. Kedua, ekosistem di sekitarnya harus dijaga ketat. Ketiga, soal kebersihan, ini harga mati. Dan yang keempat, stop pembangunan liar di sekitar situs. Jadi pendekatannya itu menyeluruh, nggak setengah-setengah. Nah, semua ini intinya cuma satu kata, konservasi. Dan konservasi itu bukan berarti jangan disentuh ya. Justru sebaliknya, ini adalah soal manajemen yang aktif. Ini aksi nyata gitu loh. Tujuannya supaya warisan ini nggak cuma awet, tapi juga tetap hidup dan otentik buat generasi-generasi setelah kita. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal. Gimana caranya kita menemukan keseimbangan yang pas, tapi juga rapuh, antara membuka pintu untuk dunia, dan di saat yang sama melindungi apa yang ada di dalamnya. Dan inilah pesan utamanya. Usaha yang dilakukan sekarang itu penting banget. Tapi ini semua baru permulaan. Perjuangan melawan dampak pariwisata massal itu masih panjang. Artinya, komitmen kita semua untuk konservasi juga harus terus diperkuat. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nanti, kalau kita punya kesempatan buat mengunjungi tempat-tempat seajaib ini, gimana caranya supaya kita bisa jadi turis yang ikut menjaga, bukan malah jadi bagian dari masalah? Karena pada akhirnya menjaga keajaiban dunia ini adalah tanggung jawab kita bersama.